Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Selamat pagi Smart People, senang sekali saya Dian Marta dapat menjumpai Anda kembali dalam Quarter News edisi Senin 22 Februari 2021. Dengan menghadirkan berbagai informasi ekonomi dan bisnis bersama dengan analis serta praktisi keuangan terpercaya. Jangan lupa untuk Anda follow Instagram dan juga Facebook fanpage di @firststatefeaturesofficial karena siaran ini kami tayangkan melalui live di dua media sosial tersebut. People, sepekan terakhir dunia sedang fokus melihat pembicaraan antara Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dengan pemimpin negara-negara Eropa. Yellen menekankan pentingnya kemitraan transatlantik, kerjasama lebih dekat dengan Uni Eropa, termasuk mengakhiri pandemi, mendukung pemulihan ekonomi global yang kuat, memerangi ketimpangan pendapatan, dan menangani ancaman perubahan iklim. Amerika juga mulai mengadakan negosiasi dengan 140 negara dunia untuk mengatur perpajakan perdagangan lintas batas. Hal ini tentu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google Alphabet Inc., Apple Inc., dan Facebook Inc. Untuk memperbincangkannya, saat ini kami telah tersambung dengan analis dari PT First State Futures, Bapak Ibrahim. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak Ibrahim. Selamat pagi Pak Ibrahim. Selamat pagi Bu. Oke Pak Ibrahim, melihat hubungan yang semakin baik antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, bagaimana Bapak melihat hal tersebut terhadap perekonomian dunia Pak? Membaiknya hubungan Amerika dan Uni Eropa akan membawa dampak positif terhadap prospek perekonomian dunia karena pelaku pasar akan kembali memiliki tingkat kepercayaan bahwa pemulihan ekonomi ke depan akan semakin pulih Bu. Kemudian Pak Ibrahim, soal negosiasi pajak lintas negara, apakah bisa berdampak pada perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google Alphabet, Apple, dan juga Facebook Pak? Mungkin akan berdampak, terutama pada perusahaan elektronik seperti Apple, karena semakin besar biaya pajak lintas negara yang dibebankan, maka akan mempengaruhi harga barangnya, dan bisa jadi berdampak pada harga sahamnya juga Bu. Kemudian Pak Ibrahim, apakah di hari Rabu minggu lalu lagi-lagi indeks harga saham Amerika mencetak rekor tertingginya? Apakah rally indeks harga saham Amerika masih akan berlanjut ataukah akan berbalik arah Pak? Rally harga saham Amerika akan masih berlanjut di tengah optimisme investor tentang prospek ekonomi global dan kemungkinan diluncurkan stimulus fiskal AS tambahan Bu. Baik Pak Ibrahim, beralih ke komoditas, ini harga CPO akhir-akhir ini mengalami tren kenaikan di tengah pandemi COVID-19 masih berlangsung. Apakah rally harga CPO ini masih akan berlanjut Pak? Rally CPO masih akan berlanjut. Saat ini CPO dan minyak sawit sebagai komoditas yang paling produktif menyumbang kurang lebih 42% dari total suplai minyak nabati dan sektor industri. CPO masih memperlihatkan ketahanan di tengah krisis ekonomi dampak pandemi COVID-19. Baik Pak Ibrahim, harga minyak mentah dunia sempat tembus di level 60 US dollar per barrelnya. Harga ini tentu sudah melewati harga sebelum pandemi, tetapi di hari Kamis lalu harga minyak mentah dunia sedikit terkoreksi. Tren kenaikan harga minyak mentah dunia ini apakah masih akan berlanjut ataukah akan mengalami koreksi lebih dalam Pak? Minyak mentah dunia masih bisa naik didukung oleh pembatasan OPEC+, pemotongan tambahan Arab Saudi dan harapan ekstrim sejak akhir pekan di Texas, di mana Texas merupakan pemasok sebagian besar minyak mentah Amerika. Baik Pak Ibrahim, prediksi harga minyak mentah dunia untuk minggu ini berada di level berapa Pak? Untuk minggu ini harga minyak mentah dunia bisa mencapai $70 per barel. Baik, kemudian apa yang menjadi katalisnya Pak? Sebagai katalisnya adalah cuaca dingin di Texas yang akan
menghentikan produksi di AS sekitar 1 juta barel per hari dan diperkirakan akan mengganggu produksi selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu karena sumur membeku dan pipa yang ditutup. Baik Pak Ibrahim, beralih ke komoditas lainnya, ini emas sebagai salah satu aset safe haven selama sepekan terakhir cenderung mengalami tekanan. Apa saran Pak Ibrahim terhadap pelaku pasar? Apakah harus wait and see ataukah ambil aksi beli Pak? Untuk emas saya sarankan untuk posisi beli, karena untuk ke depan harga emas masih diuntungkan dari kebijakan moneter yang sangat longgar dan suku bunga real yang rendah. Oke Pak Ibrahim, beralih ke pergerakan pasar saham dan pasar komoditas, bagaimana selama sepekan ini Pak? Untuk pekan ini harga saham dan komoditas akan sedikit fluktuatif dikarenakan minggu ini akan ada pertemuan The Fed. Kemudian apa nih rekomendasi untuk saham dan komoditas bagi investor dan juga pelaku pasar minggu ini Pak? Untuk pekan ini rekomendasi saham yaitu saham sektor otomotif dan teknologi Bu, seperti Tesla, General Motor, Apple, dan untuk komoditas di emas. Baik Pak Baim, selanjutnya kita beralih ke berita dalam negeri. Salah satunya ini mengenai kebijakan pemerintah memberikan insentif fiskal berupa penghapusan PPNBM ke sektor industri otomotif. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Adanya insentif fiskal penghapusan PPNBM di sektor otomotif akan memicu penurunan harga mobil dan menggairahkan industri mobil nasional, sehingga diharapkan pembelian mobil bisa meningkat. Baik Pak Baim, terakhir, di hari Jumat kemarin, kebijakan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan ke level 3,5%. Apa dampaknya terhadap capital inflow atau capital outflow Indonesia Pak? Adanya kebijakan pemangkasan suku bunga acuan akan menjadi katalis positif bagi pasar saham, karena turunnya suku bunga acuan diikuti juga penurunan bunga deposito, sehingga investor akan mencari alternatif lain untuk berinvestasi, salah satunya saham. Baik Pak Ibrahim, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini itu dapat memberikan wawasan bagi para pelaku pasar dan juga investor ya Pak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Dan itu tadi Smart People, perbincangan kami bersama dengan analis dari PT First State Futures, Bapak Ibrahim. Jika Anda membutuhkan beragam informasi seputar dunia perdagangan berjangka dan komoditas, Anda bisa cek di www.firststate-futures.com. Selanjutnya kami berikan informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Di hari Senin 22 Februari, mata uang Japanese Yen ada bank holiday. Kemudian hari Selasa 23 Februari, mata uang US dollar ada Fed Chair Powell. Kemudian untuk mata uang dolar Kanada ada BOC Government Macklem Speak. Hari Rabu 24 Februari, mata uang US dollar ada Fed Chair Powell. Dan di hari Jumat 26 Februari ada G20 meeting. Demikian tadi Quarter News edisi kali ini. Siaran ini akan kami tayangkan ulang di channel YouTube First State Futures. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berbagai analisa ekonomi dunia bersama dengan analis dan praktisi keuangan terpercaya. Akhir kata, saya Dian Marta beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan di air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Selamat pagi dan sukses untuk Anda.